Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 6. Nah, hari ini sangat luar biasa IHSG. Tadi retail kita sempat panic selling karena kenaikan BBM yang hari Sabtu kemarin. Dan hari ini adalah dampaknya gitu ya. Tapi apa daya, yang namanya retail kecil ya belinya 1-2 lot, mau ngehaki juga nggak masalah kalau asingnya ngeborong. Ini lucu sekali guys. Jadi saat retail itu panic selling ya, pada ngehaki gitu ya di hari awal market open gap bawah ya. Tak kira tuh mau longsor, tapi asingnya mau gimana? Duit asing kan nggak ada serinya guys. Masuknya 1,5 triliun guys. Nah, kemungkinan besar IHSG besok naik lagi, dan kalau menurut saya sih IHSG akan hit ATH-nya di 7.300. Dan kalau misalnya asing terus masuk, maka IHSG akan nembusin 7.500-nya guys. Mungkin window dressing akan dipercepat. Ada nggak persiapan guys. Saya kan nunggu itu, saya tuh malah sahamnya itu sedikit ya. Saya punya cash banyak gitu. Saya nyiapin cash banyak buat serok bawah waktu September gitu. September kan biasanya merah gitu ya. Wah, saya mau serok bawah tuh kalau merah nanti gitu ya. Ternyata hijau terus gitu. Malah porsinya di saham cuma 30% gitu. Dan saham-saham batu bara saya juga udah jual kemarin-kemarin. Hari ini ngegas lagi. Luar biasa. Anjay gitu ya. Nah, kita akan lihat trading kita hari ini guys. Yang pertama adalah ESA ya. Kita lihat ini kan yang rekomendasi Senin yang kita upload hari Sabtu kemarin. Kita lihat ESA. Nah, ESA open gap atas guys ya. Open gap atas sempat turun di sini ya. Terus naik lagi. Dan bagi teman-teman yang nge-HK di harga 115 ya, cuan untuk si ESA. Terus untuk Kepik. Nah, untuk Kepik di sini tadi saya ESA nggak ikutan, sorry. Saya nggak ikutan ESA. Nggak mantau saya. Kalau Kepik ini saya ikutan, memang saya HK dapat gitu ya. Terus sempet TP juga, lumayan gede TP-nya untuk Kepik, sekitar 4% guys. Terus selanjutnya adalah Nelly, kita lihat Nelly ya. Nelly ini malah melempem guys kayaknya deh. Nah, malah melempem ya, tapi masih di atas SMA 20, masih hold sih nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tadi sempat nyentuh ke 310 loh untuk Nelly ini. Tapi ya bagi teman-teman yang ambil di sini kan belum cuan kan. Hold aja dulu untuk Nelly karena harga batu bara juga naik lagi. Harusnya Nelly ini juga akan dapat sentimen positif dari batu bara ya. Ditunggu hold aja untuk Nelly. Terus Rals. Kita lihat Rals. Kita lihat Rals dulu guys, Ramayana, Sentosa. Rals juga sama, habis dibeli malah rontok. Jadi teman-teman big playernya pada main di saham batu bara guys. Tapi kalau Rals ini sebenarnya udah disupport banget, jadi jangan cut loss kalau menurut saya guys. Ini bener-bener disupport, tunggu aja, sabar nih, harusnya akan balik cuan ya untuk si Rals. Terus selanjutnya adalah ADMR. Nah, ADMR ini cuan jelas ya. Cuan jelas ADMR tuh. Lah, mantap ya ADMR ya. Jadi ambil di sini pun cuan, ambil di bawah sini Avegedon cuan juga untuk ADMR, dan kemungkinan besok ADMR masih naik lagi. Terus selanjutnya adalah Semera ya, Semera. Nah, Semera ini ya kayak gini guys, masih hold juga untuk SMRA. Jadi hari ini tuh saya nggak nyangka kalau saham-saham energi yang bakal manggung ya. Tak kira itu manggungnya biasanya hari Selasa. Malah Senin guys. Besok nih sama energi lagi nih. Jadi ini SMRA, RALS tuh hold dulu aja. Terus kita lihat GEMS ya, kita lihat GEMS, Golden Energy Means, kita lihat masih dapat cuan guys bagi teman-teman yang ambil 7.800 ya. Kalau misalnya yang ambil di sini open gap ya masih hold aja untuk GEMS. Terus selanjutnya adalah BJTM. Kita lihat BJTM belum nendang cuannya, tepat tadi sempat nyentuh ke 730 ya. Bagi teman-teman yang nyuanin 1,5 sampai 2% dapat ya untuk BJTM. Tapi kurang nendang lah untuk BJTM tuh, minimal dijual nanti di 7,5 lah. Tunggu aja dulu untuk sabar untuk BJTM. Next kita akan lihat trading besok, dan lebih menarik daripada hari ini karena hari ini juga kita nggak persiapan. Saya kira itu mau longsor masalah IHSG guys. Jadi saya itu ngasih rekomnya yang disupport lah gitu ya. Nggak nyangka kalau hari ini itu bakal ngegas kayak gini. Saya kira tuh bakal longsor hari ini guys. Ya gitulah, salah prediksi sih sebenarnya itu. Jadi analisanya jadi buyar. Nah, kalau besok sih harusnya IHSG masih ngegas ya, karena kita lihat dari asingnya masih hari ini retailnya tuh keluar
Dan saya yakin hari ini retailnya itu pada baca Broksum, pada baca pergerakan asing gitu ya, dan ngerti asingnya masuk lagi ke saham-saham batu bara gitu, saya yakin retailnya besok masuk lagi. Kalau misalnya asing besok masuk lagi dan retailnya masuk lagi, wah IHSG bakal ATH guys di 7.300. Nah kita lihat yang besok yang menarik apa? Yang pertama adalah Harum Energy guys. Nah ini Harum nih. Adaro PTBA udah ATH ya, hampir ATH, jadi udah dipucuk kayaknya di situ. Udah ngeri banget ya kalau ngelihat ITMG, ngelihat Adaro, ngelihat PTBA itu kayak udah di awang-awang gitu ya posisinya. Nah ini kalau Harum nih belum guys. Harum ini dia pucuknya di 3000 ya kalau nggak salah ya. Di sini dia masih di angka 1810, jadi masih belum terlalu pucuk. Dan kalau dilihat di sini si Harum ini setiap dia bikin volume yang besar, hari berikutnya itu akan hijau guys. Nih ya, volume besar hijau, volume besar hijau, volume besar masih hijau. Jadi Harum ini patut dimasukkan ke number one. Mungkin aja si Harum ini akan nyentuh ke resistnya di sini guys, di 1945. Di sini ya resisi Harum. Dan kalau kita lihat di sini Harum ini kayak bentuk cup and handle seperti itu guys. Semoga aja benar ya, di sini cup handle di 1945. Nah, kalau buat apa namanya meyakinkan ya kalau Harum itu bakal nyentuh ke situ, kita lihat dari fundamentalnya sebentar. Harum PBV masih under 2 ternyata. Masih oke, profitnya naik lumayan banyak sekali. Terus untuk equity juga normal, ROE-nya besar ya, 16%. Jadi istilahnya Harum ini fundamentalnya tuh mantap sekali. Nah, kita lihat dari broker Sameri tentunya ya, dari Harum hari ini apa yang terjadi tentunya. Nah, hari ini Harum itu diakumulasi sepertinya oleh asing, bener ya. Mas boleh di sini, Harum itu dihabisin asing guys ya, di HK asing habis ya. Di sini asing nge-HK dari bawah sampai ke atas. Kalau kita lihat BK AVG-nya itu adalah 1755. Ya dia nge-HK-in dari bawah soalnya guys, dari sini ya. Ya. Tapi kita lihat aja si BK ini, kita lihat dari awal April tentunya. Kita lihat di sini untuk awal April. Nah, sorry ya, saya belum info juga bahwa batu bara sekarang hit ATH juga ya. Koal bar chart. Nah, kita lihat di sini harga batu bara hari ini nembusin ATH ya, tembus 450. Jadi besok saham-saham batu bara harusnya masih sangat oke buat di scalpingin, tentunya akan rame ya. Karena asingnya itu nge-HK. Hampir semua saham batu bara hari ini diakumulasi asing ya. Saya milih Harum aja gitu karena yang masih di tengah-tengah posisinya, nggak terlalu pucuk kan gitu. Nah, ini lihat ya, naik 4%, dan kalau kita lihat di sini di bulan Oktober itu udah lebih dari 450. Jadi ini udah tinggi banget ATH guys. ATH Koal tuh di 450 dan ini 460. Artinya ini ATH. Nah, semoga aja saham-sahamnya itu juga akan ATH tentunya ya. Biar kita dapet cuan di ini. Dan kita ngerekomnya sih Harum aja yang masih di tengah-tengah posisinya. Oke, di close aja, bikin lemot. Terus kita lihat di sini Harum, Mas boleh di sini posisi dari asing dari bulan April. Ternyata kalau Mas boleh di sini rata-rata AVG-nya asing itu di sekitar 2000, 3000 guys. Ya benar ya, di sini guys. Ini ada di sini. Ini coba kita lihat dari bulan Maret, Mei, April, Mei. Nah, Mei di sini kita lihat tuh kan di 2000-an. Di sekitar 2000 lah. 1000, pokoknya di 2000 lebih. Itu AVG Mas Bro kalau kita lihat sejak apa namanya di pucuknya di sini nih. Gitu ya untuk asing. Jadi masih oke banget untuk Harum ini. Dan semoga aja besok ngehit ngehit resistnya di 1945 atau mungkin mau ke 2000. Oke, untuk Harum ini kita lihat dari sini guys. Untuk Harum, untuk bagi teman-teman yang mau ikut Harum gitu, sorry, masuk bisa ambil 1805, 1810 gitu. Nanti TP di sekitar berapa berarti ya? TP mungkin ya di sekitar sini dulu ya, di sekitar 1870 sampai 1945. Semoga besok naiknya kayak gini lagi ya, 7% lagi gitu, biar ngehit 1945. Next kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari Antam guys. Kita
Kita lihat Antam, ini bagi teman-teman, oh gue nggak suka Harum, gue sukanya Antam. Oke, kita akan bahas Antam. Nah ini saya baru bikin konten Antam kemarin ya. Mas lihat sendiri konten Antam kemarin saya yang katanya Antam mau ke 1200 gitu, ada yang bilang kayak gitu. Ternyata saya bantah di YouTube-nya bahwa Antam ini no problem, nggak ada masalah. Dan nyatanya hari ini naik ya gitu ya. Untuk si Antam ini, baru bikin videonya kemarin. Mas bisa lihat video kita di kemarin tentang Antam ya. Belum lama, bentar nih, bentar mas bro. Oke, tak di silent dulu, nah, biar nggak ada yang nelfon. Kita lihat di sini untuk Antam. Nah Antam naiknya hari ini sekitar 3,7%. Ini juga nggak terlalu tinggi ya, nggak kayak si nggak kayak si Harum ya, sampai 7% lebih. Nah kalau kita lihat di sini untuk Antam itu ternyata diakumulasi oleh bener asing juga, AKBK seperti itu guys. Nah kita lihat di sini, nah ya ada AKBKZP, jadi asingnya akumulasi Antam. Dan kalau kita lihat dari sini guys itu ya, untuk AVG-nya BK itu ternyata itu sekitar 2000 ya, BKAK itu di 2000-an. Nah ini bisa menjadi resist atau target di 2000. Kalau kita lihat di sini Mas Bro, ini saya udah jelasin ke video saya waktu bahas tentang Antam, kenapa profitnya itu jauh beda sama Inco. Inco naiknya kan 7 atau 8 kali lipat, si Antam cuma naik dikit doang. Ini karena ngelunasin hutang itu guys, yang sama Pak Budi Said sekitar 900 sampai hampir 1 triliun di laporan keuangannya kita udah jelasin kemarin. Jadi kalau misalnya Antam ini nggak ada masalah hukum, itu profitnya itu bisa sekitar 2,6 triliun guys. Jadi gede banget jadi kenaikannya sebenarnya. Cuman karena ada beban yang harus dibayar itu jadinya berkurang. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan sebenarnya PT-nya nggak bermasalah. Penjualannya naik sebenarnya. Nah, cuman kesandung kasus itu guys. Nah kita lihat di sini juga AKBK di situ ternyata. Nah targetnya besok ya minimal banget ke 2000 lah. Nah di sini guys. 2000 sampai 2010 lah di sini kan. Nah, 2020 lah harusnya bisa lah untuk Antam di sini resist atau mungkin naik tinggi lagi ke sekitar harga 2050. Nah, ini targetnya untuk si Antam, guys. Next, karena dia juga Antam itu membentuk semacam candle namanya apa nih seperti ini. Saya lupa ya. 3 outside up seperti itu ya kayaknya. Oke, terus selanjutnya adalah Toba. Nah, Toba Opung di sini juga ngegas hari ini guys, yes gitu ya. Dan volumenya ini the best guys. Nah volume ini terbaik ya, gede banget volumenya guys, gede banget. Ini kayak mengingatkan saya waktu di sini nih Toba set gitu ya. Habis itu hari berikutnya masih hijau. Ini besar sekali volumenya hari ini. Kita lihat di sini Toba. Toba naiknya 7%. Kita lihat yang broker Samirnya tentunya. Oke, ternyata juga AK dan BK beli ya. Jadi asingnya akumulasi saham-saham batubara sepertinya hari ini guys. Hampir semua saham batubara itu diakumulasi asing ya, terutama AK, BK, ZP seperti itu. Nah kalau kita lihat dari agak lama, sebentar. Nah kalau kita lihat hari harga dari Juli gitu ya. Kita lihat di sini ternyata KZ, ZP di AVG di 84. Nah kita lihat banyak banget di atas soalnya guys. Toba itu kan sempat nyentuh ke 1800 ya, kalau nggak salah ya. Nah kita lihat dari fundamental dulu deh. Fundamental dari Toba ya. Toba ini fundamentalnya bagus guys. Profitnya naik lumayan signifikan ya. Untuk PBV sebenarnya masih agak murah. Dan Toba ini punya punya motor listrik loh sepertinya ya. Makanya dapat sentimen positif dari kenaikan harga BBM, terutama selis ARA gitu ya. Saat BBM naik, motor listriknya kena sentimen positif. Dan di sini untuk equity juga naik lumayan guys, mantap ya. Fundamental sebenarnya bagus untuk Toba ini. Nah kalau kita lihat di sini untuk Toba, top bayarnya itu rata-rata di 1000 lebih ya, 1100, 1200 seperti itu. Nah gitu guys, jadi akan sangat masuk akal kalau Toba itu ditargetin kita ke 1000 ya untuk Toba ini. Jadi di sini ada gap, semoga aja ketutup. Berarti target besok terdekat ya ke 960, 950 sampai 1000 lah untuk target Toba bagi teman-teman yang ngambil di 910 sampai 915. Semoga aja besok IHSG masih mendukung dan ini tercapai gitu ya, coba 1000. Karena waktu itu saya juga ngasih
target TP ke Adaro 4.000 nyatanya nyampe juga. Iya nggak? Oke, terus selanjutnya adalah MPMX guys. Ini kan yang 3 yang di atas kan tambang ya. Nah ini kita bahas non tambang guys, MPMX guys. Nah MPMX kita lihat di sini Mitra Minastika hari ini tuh merah ya seperti ini, tapi masih di level 1000. Jadi masih di atas. Justru kalau misalnya MPMX ini turun agak dalam, saya mau ambil gitu, karena turunnya nggak dalam gitu ya. Kayaknya masih memang dividennya itu mau gede tuh MPMX ya, makanya harganya itu nggak mau turun dari 1000. Kita lihat sini tuh profit MPMX tuh gede ya, naik gitu, naik lumayan, naik 30%. Dan kalau kita lihat seperti ini dari proyeksinya, itu kemungkinan MPMX akan bagi dividen yang lebih besar daripada tahun ini. Dan kalau itu terjadi ya dengan PBV yang masih 0,3 ya, profitnya naik, equity naik, itu kita lihat untuk yang tahun ini aja saat dia bagi dividen MPMX itu nembus 1.400 di bulan April Mei kan seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini MPMX itu di sekitar bulan November dan Desember itu mulai ngegas guys. Oktober, November, Desember. Nah itu MPMX mulai ngegas, teman-teman udah mulai akumulasi buat siap-siap dividennya di sekitar bulan April dan Mei di tahun 2022 waktu di sini. Nah ini saya yakin aja untuk MPMX ini dalam waktu dekat dia akan ngegas. Orang-orang pada akumulasi buat persiapan ngambil dividen di sini, biar nggak rebutan kan di sini kan. Nah, kalau kita lihat di asumsi di sini, nanti kalau MPMX ini misalnya kita beli gitu ya, terus masih turun misalnya dibawa ke 650 atau bahkan ke 900 gitu ya, ke 960 atau 900 tuh beli aja banyak-banyak guys. Itu Mas Bro tunggu aja sampai bulan Desember harusnya akan cuan. Kalau misalnya Q3-nya masih bagus MPMX seperti itu. Jadi aman ya untuk MPMX, Mas Pur bisa mulai cicil dari sekarang untuk MPMX ya. Targetnya kalau menurut saya sih minimal banget di 1.200 lah untuk MPMX nanti di bulan akhir tahun kan seperti itu. Atau kalau mau nunggu sampai dividenan atau SRUPS gitu ya mungkin targetnya bisa ke 1.400 sampai ke 1.500. Next, terus selanjutnya adalah part 2 ya, part 2 guys.